Cerita ini dimulai dengan momen seorang bayi yang terbangun di sebuah ruangan yang sama sekali asing baginya. Saat dia membuka mata, dia perlahan menyadari ada seorang wanita yang menunduk ke arahnya, mengamatinya dengan lekat. Awalnya dia mengira wanita itu adalah ibunya, tapi pikiran itu langsung ditepis saat sadar kalau wanita itu terlalu muda untuk menjadi ibunya. Bingung dengan situasi ini, dia menurunkan pandangannya ke arah tangannya sendiri, dan betapa syoknya dia saat sadar kalau dia sekarang berada di dalam tubuh seorang bayi. Situasi jadi makin aneh saat dia mengecek statusnya dan menemukan kalau semua statistiknya kembali ke level 1. Parahnya lagi, dia bahkan belum punya nama yang terdaftar. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dengan baju zirah yang gagah masuk ke ruangan. Wanita tadi menyapanya dengan penuh hormat, memanggilnya sebagai Yang Mulia Kaisar, saat pria itu mendekat untuk melihat si bayi lebih dekat. Melihat pria itu, si bayi mulai bertanya-tanya apakah orang ini semacam kaisar atau penguasa negeri ini. Tak lama kemudian, bayi itu dibawa ke seorang pendeta untuk menjalani upacara pemberian nama. Dalam ritual itu, dia diberi nama Noah dan secara resmi dinyatakan sebagai pangeran kekaisaran yang ke-13. Saat Noah mengecek statusnya lagi, dia melihat gelar pangeran kekaisaran sudah ditambahkan ke dalam daftar, dan dia pun paham kalau dia benar-benar putra langsung dari kaisar bangsa itu. Begitu upacara selesai, kaisar bertanya pada pendeta tentang afinitas sihir Noah. Pendeta itu menjawab kalau elemennya adalah air, dan wilayah yang diberikan kepadanya adalah Almeria, sebuah wilayah di mana banyak anggota klan air tinggal. Mendengar hal ini, kaisar tampak agak lega, dan, mengesampingkan masalah wilayah, meminta pendeta untuk mengungkapkan statistik lengkap Noah. Saat itulah semua orang di ruangan itu dibuat tercengang habis-habisan. Semua statistik Noah ternyata sudah mencapai batas maksimal alias maxed out. Dan afinitas airnya sudah mencapai peringkat SS, padahal dia baru lahir beberapa jam yang lalu. Memiliki angka-angka luar biasa seperti itu, menandakan kalau dia sudah mengalami awakening atau kebangkitan kekuatan. Kebangkitan di usia sedini ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena alasan itulah, semua orang menyimpulkan kalau mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang talenta yang luar biasa. Di saat itu juga, Noah mengerti kalau dia telah diberi kehidupan baru dan berinkarnasi sebagai seorang bangsawan. Kekaisaran tempat dia tinggal sekarang dikenal sebagai Kekaisaran Mere, sebuah bangsa pejuang yang kuat yang terletak di antara rangkaian pegunungan terjal. Ibu kotanya terhampar di dataran luas, dan kekaisaran ini sedang menikmati masa keemasan, di mana kemakmuran melahirkan lebih banyak kekayaan, membuat budaya yang kaya dan hidup berkembang pesat. Kaisar negeri ini adalah ayah dari lebih dari 10 orang anak, yang semuanya dikenal sebagai pangeran kekaisaran. Para pangeran ini sangat dihormati oleh rakyat dan dianggap sebagai bangsawan paling prestisius di seluruh kekaisaran. 6 tahun setelah reinkarnasi Noah, dia sampai pada kesimpulan penting mengenai kemampuannya. Di mata orang lain, statistiknya menunjukkan performa individu yang tidak masuk akal, tapi kenyataannya, nilai-nilai itu tinggi karena diperkuat oleh para bawahannya. Contohnya, afinitas air peringkat SS miliknya berasal sepenuhnya dari Almeria, wilayah yang diberikan padanya saat lahir. Sementara banyak peningkatan atribut lainnya datang dari orang-orang yang melayaninya. Dengan kata lain, Noah menjadi semakin kuat seiring bertambahnya jumlah bawahan yang dia miliki. Terlebih lagi, dia mulai curiga kalau levelnya mungkin tidak punya batas maksimal dan bisa terus tumbuh tanpa henti. Setelah para pelayan selesai memakaikan bajunya, mereka menemaninya turun ke lantai bawah. Mereka kemudian permisi dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Semuanya mengakui betapa tidak biasanya Noah itu. Normalnya anak-anak seusianya bakal nakal dan terus-terusan bikin masalah. Tapi Noah berbeda, tenang, kalem, dan sangat dewasa untuk anak sekecil itu. Eunice, pelayan cantik yang ahli dalam keramah tamahan, mendekati Noah saat dia sedang makan siang. Dan memberitahunya kalau putra mahkota dan pangeran keempat sudah tiba untuk mengunjunginya. Dia menambahkan kalau mereka bilang Noah boleh menyelesaikan makannya dulu sebelum menemui mereka. Namun Noah tahu persis siapa putra mahkota itu dan paham kalau dia tidak boleh membiarkan mereka menunggu. Dia langsung meminta para pelayan untuk mengantarnya menemui mereka. Noah kemudian bertemu dengan kakak-kakaknya, Albert sang putra mahkota dan Hendrik sang pangeran keempat. Setelah saling sapa secara formal, Albert bilang ke Noah kalau dia datang untuk memberikan hadiah. Saat itu juga, seorang pelayan yang terlihat jelas ketakutan masuk ke ruangan sambil membawa sarung pedang. Aura gelap dan mengerikan perlahan mulai menyebar, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Begitu benda itu diletakkan di lantai, Albert memerintahkan pelayan untuk membukanya. Detik itu terjadi, Noah merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya,
saat dia mulai mendengar jeritan para prajurit yang memohon agar Albert mengampuni nyawa mereka. Suara-suara itu terdengar putus asa dan penuh teror, dan Noah langsung sadar kalau ini bukan ilusi. Albert lalu meminta Noah untuk mengambil pedang itu. Meskipun sang protagonis tidak ingin melakukannya, dia paham kalau ini adalah hadiah dari putra mahkota, dan menolak bukanlah pilihan. Noah dengan hati-hati menggenggam pedang itu, dan meskipun awalnya terasa berat, dia segera berhasil menyesuaikan diri dan menemukan keseimbangannya. Setelah itu, Albert menjelaskan kalau pedang itu bernama Leviathan, pedang elemen air yang dianggap sebagai elemen terkuat di seluruh kekaisaran. Sekitar 120 orang tewas saat mencoba menguasainya. Hendrik memperhatikan kalau Noah tampak agak tegang mendengar hal ini dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan kalau siapapun yang tidak ditakdirkan untuk memegang pedang itu akan dibunuh oleh kutukannya saat mereka mencoba mengangkatnya. Fakta bahwa Noah bisa memegangnya tanpa terjadi apa-apa membuktikan kalau setidaknya sampai batas tertentu dia layak untuk itu. Albert kemudian menepuk punggung Noah pelan dan meninggalkan ruangan sambil berkata, kalau ini adalah demonstrasi yang berharga. Begitu Albert pergi, Noah hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Banjingan itu baru saja menyuruhnya menguji sesuatu yang bisa membunuhnya tanpa usaha sedikit pun. Meski begitu, Noah memutuskan untuk menyimpan pikiran itu sendiri, tahu kalau dia mengucapkan hal seperti itu dengan lantang, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat. Saat para pangeran berjalan pergi, Hendrik bertanya pada Albert apakah benar-benar keputusan terbaik meninggalkan Leviathan di tangan Noah, apalagi mengingat betapa mahalnya pedang itu. Albert menjawab kalau senjata itu akan jauh lebih baik berada di tangan seseorang yang luar biasa seperti Noah. Terlebih lagi, dia menambahkan, justru karena dia sendiri tidak sebrilian itu. Dia perlu merasakan sensasi dilukai oleh peliharaannya sendiri. Malam harinya, tidak ada yang menyadari kalau pelayannya, Zoe, bertingkah aneh dan gelisah. Tidak mengerti alasannya. Dia bertanya apa yang terjadi, tapi Zoe mencoba mengalihkan pembicaraan, bilang kalau dia tidak ingin membebani Noah dengan masalah pribadi dan memintanya untuk tidak khawatir. Namun, Noah bersikeras. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya bicara jujur dan mengungkapkan kalau dia ingin meminta cuti beberapa waktu karena kampung halamannya baru saja dilanda banjir. Peternakan tempat dia dibesarkan hancur total oleh air, dan tanah itu adalah satu-satunya sumber penghasilan ibunya. Putus asa, Zoe mengaku kalau dia bahkan sempat berpikir untuk bekerja di rumah bordil, karena dia diberitahu kalau dia bisa dijual dengan harga tinggi, karena pernah melayani seorang pangeran kekaisaran. Noah langsung bereaksi, menyatakan kalau dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebaliknya, dia menawarkan untuk mempekerjakan Ibu Zoe di mansion sebagai penanggung jawab gerbang, dan berjanji akan memberinya gaji yang besar. Dia juga menegaskan kalau bayaran untuk posisi ini akan jauh lebih tinggi daripada yang biasanya ditawarkan. Selain itu, Noah menyebutkan kalau ada rumah kosong di dekat mansion tempat Zoe dan ibunya bisa tinggal bersama. Mendengar ini, Zoe tidak bisa menahan air matanya. Dia mulai menangis dan berulang kali berterima kasih pada Noah atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, sang protagonis tahu kalau dia tidak bertindak murni karena altruisme. Memiliki mantan pelayan yang bekerja di rumah bordil akan mencoreng nama pangeran kekaisaran. Sebagai pelayannya, Zoe adalah milik rumah tangganya dan akan melayaninya seumur hidup. Setelah tindakan tak terduga ini, Noah yakin kalau kesetiaan semacam itu tidak akan pernah mengkhianatinya. Setelah itu, dia memanggil Dylan, sang kepala pelayan, dan menjelaskan kalau kampung halaman Zoe hancur karena banjir. Mengingat situasinya, dia memerintahkan Dylan untuk pergi ke sana dan membeli tanah sebanyak mungkin di Daud. Tidak ada yang tahu kalau cepat atau lambat para bandit akan muncul untuk memanfaatkan orang-orang di saat lemah dan kacau. Dia ingin mengamankan kepemilikan tanah itu sebelum hal itu terjadi, dan sebelum situasinya makin parah. Dylan terkejut dengan perintah itu. Meskipun masih sangat muda, Noah menunjukkan kemampuan yang mengesankan untuk menganalisis situasi rumit dengan tepat dan hati-hati. Sebenarnya, Noah pernah mengalami hal serupa di kehidupan sebelumnya, tapi tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan itu pada siapapun, dan memilih untuk diam. Dylan mengakui kalau idenya sangat bagus, tapi dia mengangkat masalah penting, dari mana uang untuk membeli tanah sebanyak itu. Dia menjelaskan kalau mengakuisisi area seluas itu akan memakan biaya tidak kurang dari beberapa ratus ribu reals, mata uang yang digunakan di kekaisaran. Noah sadar kalau dia benar-benar belum berpikir sejauh itu. Setelah merenung sejenak, dia menyimpulkan kalau solusinya adalah menjual tanah yang dia miliki di selatan ibu kota. Dylan bertanya apakah ini bijaksana, karena tanah itu adalah hadiah pribadi dari kaisar sendiri, dan menjualnya tanpa izin bisa dianggap kejahatan serius. Namun Noah memberitahunya untuk tidak khawatir tentang kemungkinan hukuman atau kemarahan kaisar, karena dia akan menanggung semua konsekuensi keputusan itu secara pribadi.
Dia menjelaskan kalau menjadi bangsawan berarti membuat pengorbanan untuk membuat hidup orang lain lebih aman dan bermartabat. Dylan memahami bobot kata-kata itu dan sangat berterima kasih pada Noah karena mengambil keputusan tersebut, terutama karena dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan Zoe, yang membuat rasa terima kasihnya makin tulus. Keesokan harinya, Noah sudah mengubah asetnya menjadi uang. Dan bersiap untuk membeli tanah sebanyak mungkin, secepat yang dia bisa. Dia siap untuk pergi menginspeksinya secara langsung, tapi kemudian menerima kunjungan tak terduga dari kakaknya, Hendrik. Hendrik memperhatikan kalau Noah membawa pedang Leviathan dan langsung bertanya kenapa. Noah menjelaskan kalau sejak terakhir kali, dia tidak merasakan pengaruh aneh apapun dari pedang itu. Tapi Hendrik mengungkapkan kalau mereka berniat mengujinya saat mereka berada di Daud. Menyampingkan hal itu, Hendrik menjelaskan kalau Leviathan punya kehendak sendiri dan hanya mematuhi orang yang dia akui sebagai tuan sejatinya. Noah dengan cepat paham kalau dia perlu mendapatkan pengakuan itu bagaimanapun caranya. Leviathan itu seperti binatang buas yang untuk saat ini butuh seseorang yang cukup kuat untuk mendominasinya. Hendrik memperingatkannya untuk tidak menggunakannya sembarangan, karena kalau waktunya salah, pedang itu bisa berakhir membunuhnya. Setelah menyampaikan peringatan itu, Hendrik berbalik dan pergi. Tak lama kemudian mereka tiba di Daud dan disambut dengan pemandangan yang benar-benar berubah. Banjir itu begitu dahsyat sampai-sampai wilayah itu sekarang terlihat seperti tanah tandus yang hancur lebur. Diyakini kalau banyak rumah di area itu juga kehilangan sertifikat kepemilikan mereka selama banjir, yang berarti pembelian tanah harus didasarkan pada arsip resmi pemerintah. Dylan dan yang lainnya takjub menyadari kalau seorang anak yang puluhan tahun lebih muda dari mereka bisa menyimpulkan semua ini hanya dengan mengamati situasi. Noah dengan tenang menjelaskan kalau itu cuma logika dasar. Selanjutnya, Noah dan Zoe mulai menginspeksi tanah bersama, sampai mereka melihat kalau makanan sedang dibagikan ke sekelompok penduduk desa oleh penyedia kekaisaran. Noah mengambil satu wadah makanan dan dengan cepat menyadari kalau baunya busuk dan rasanya seperti sesuatu yang hampir basi. Salah satu penduduk desa mendengar komentarnya dan bilang kalau sebenarnya mereka tidak bisa mengeluh karena sudah merupakan berkah bisa menerima makanan sebanyak itu. Sang protagonis tidak percaya kalau kekaisaran menyajikan makanan berkualitas rendah itu untuk rakyatnya di tengah bencana. Saat itu, pejabat pemerintah setempat, Tuan Garg, tiba di lokasi untuk melakukan inspeksi resmi. Garg tahu betul kalau makanan yang dibagikan itu mengerikan, tapi dia tidak peduli karena bukan dia yang akan memakannya. Noah, bagaimanapun, tidak bisa lagi menoleransi situasi ini. Menyaksikan ini, Noah mengonfrontasi Garg secara langsung dan menuduhnya menggelapkan dana yang dimaksudkan untuk jatah makanan. Dia menyatakan kalau alih-alih menyediakan makanan yang layak, Garg malah menghemat uang dan menyajikan sampah kepada penduduk desa. Garg dengan tegas menyangkalnya pada awalnya, tapi segera mengakui tanpa rasa menyesal kalau mereka yang berada di puncak hierarki pantas makan duluan. Dia dan anak buahnya kemudian mulai mengajak Noah secara terang-terangan, menertawakannya. Menghadapi sikap ini, Noah dikuasai oleh gelombang kemarahan. Dalam ledakan amarah, dia memperingatkan Garg tentang konsekuensi kejahatannya. Garg, bagaimanapun, mengabaikan kata-katanya, memperlakukannya tak lebih dari seorang anak kecil. Sebagai respons, dia mencabut pedangnya dan bersiap untuk menyerang Noah. Tepat pada saat itu, pedang Leviathan terbang keluar dari sarungnya dengan sendirinya dan mulai melayang di samping Noah. Bilah pedang itu mulai mengujinya, mengalirkan sejumlah besar kekuatan ke dalam tubuhnya untuk menentukan apakah dia layak. Sebagian tubuh Noah mulai menghitam, seolah-olah akan dikonsumsi oleh kutukan pedang itu, tepat ketika tampaknya dia tidak akan sanggup menahannya. Sang protagonis merasakan ledakan adrenalin dan tekad yang kuat. Leviathan mengakui kalau Noah bisa menahan kekuatannya, dan setelah konfrontasi singkat, pedang itu akhirnya tunduk sepenuhnya padanya. Garg yang murka menyerbu masuk untuk membunuh Noah, tapi dia bahkan tidak sempat menyerang. Duluan, Noah menggunakan Leviathan dan memenggal Garg tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Melihat pemimpin mereka terbunuh tepat di depan mata, para anak buahnya juga bersiap untuk menyerang. Untuk mengintimidasi mereka, Noah menghantamkan Leviathan ke tanah. Dampaknya menciptakan kawah raksasa, begitu dalam hingga dasarnya bahkan tidak bisa dilihat. Noah sendiri kaget dengan kekuatan pedang yang luar biasa itu. Tak lama kemudian, Rowan, kapten kesatria yang ditugaskan di Daud, tiba di lokasi dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Begitu mengenali Noah sebagai pangeran kekaisaran, dia langsung berlutut. Yang lain bingung sampai Rowan mengumumkan identitas asli Noah, membuat semua orang bersujud dalam ketakutan dan rasa hormat. Noah kemudian menjelaskan bagaimana Garg dan anak buahnya mengeksploitasi penduduk desa, yang menjadi alasan kenapa Garg dieksekusi.
Dia memerintahkan Rowan untuk memastikan semua pejabat korup yang tersisa menerima hukuman yang setimpal. Selain itu, Noah memerintahkan agar distribusi makanan diatur ulang dengan benar, supaya rakyat Daud akhirnya bisa makan dengan bermartabat. Sangat gembira, penduduk desa berterima kasih pada Noah karena telah menyelamatkan mereka. Sementara itu, Albert menerima laporan yang memberitahunya kalau Noah telah berhasil menguasai pedang Leviathan. Saat membacanya, dia tersenyum puas, menyadari kalau Noah mungkin jauh lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Kemudian, sang protagonis bertemu dengan ayahnya, berharap akan dihukum karena telah menjual tanah yang diberikan padanya. Yang mengejutkan, Kaisar justru berterima kasih padanya, menjelaskan kalau tindakan Noah mencegah bandit memanfaatkan situasi yang disebabkan oleh banjir. Kaisar juga senang mengetahui kalau Noah berhasil mengendalikan Leviathan. Saat mereka mengecek statistiknya sekali lagi, afinitas air Noah naik ke peringkat AAA, berkat banyaknya bawahan yang dia dapatkan dengan membantu Daud. Sangat terkesan, Kaisar meminta Noah untuk terus menggunakan bakatnya demi keuntungan kekaisaran dan menerima keputusannya. Segera setelah itu, kita diberitahu kalau ibu kota Mere adalah kota yang memusatkan kekuatan politik negara, selain menjadi pusat budaya dan ekonomi utama. Seiring berjalannya waktu, pemahaman ini menyebar di antara semua orang, membuatnya dipandang sebagai kota paling megah di seluruh dunia itu. Arigen kemudian beralih ke protagonis kita, yang baru saja tiba di tempat itu dan jelas terkesan dengan apa yang dilihatnya. Dia berkomentar kalau Yunis sempat menyebutkan adanya seorang penyanyi yang tampil di dekat situ. Penasaran, dia memutuskan untuk mengeceknya secara langsung dan salah satu pelayannya memilih untuk menemaninya demi memastikan keselamatannya. Noah mengerti kalau gadis itu ingin membalas semua yang dia lakukan untuk kota itu, dan karena itu dia akhirnya menuntut lebih banyak darinya, karena dia selalu melakukan pekerjaannya dengan dedikasi tinggi. Orang-orang berkomentar kalau anak itu sudah sangat dewasa, dan baginya, kualitas manusia selalu bisa dikembangkan lebih jauh lagi, tidak pernah menjadi sesuatu yang berlebihan. Saat dia mendekati tempat gadis itu menyanyi, Noah dikejutkan oleh keindahan suara yang bergema. Saat mengamatinya dari dekat, dia ingat kalau namanya adalah Apache. Teknik yang dia gunakan masih sederhana, khas pemula, tapi jelas kalau dia menjalani profesi penyanyi dengan sangat serius. Noah bisa merasakan kalau setiap nada dinyanyikan dengan ketulusan dan emosi yang murni. Tiba-tiba, seorang pria mulai meneriakinya, mempertanyakan kenapa dia bersikeras menyanyikan lagu-lagu tidak jelas itu. Tak lama kemudian, dia tampak makin kesal dan mengklaim kalau dengan pendapatan segitu, dia tidak akan pernah bisa membayar utang yang ditinggalkan ayahnya. Bahkan saat dia menjelaskan kalau menyanyi adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, pria itu mencengkeram kerah bajunya. Di saat itulah, Noah turun tangan dan memintanya untuk tidak melakukan hal kejam padanya di depan semua orang. Saat tidak diduga-duga, pria itu mendengar suara anak kecil yang angkat bicara. Si penyanyi mencoba memintanya untuk tidak ikut campur, tapi Noah sudah berdiri dan berjalan menuju panggung. Pria itu mengejeknya dan menyuruh Noah pergi menangis di pelukan ibunya. Sebagai jawaban, Noah mengingatkannya kalau menurut hukum negara, seorang anak tidak wajib menanggung utang yang diwariskan dari orang tua mereka. Memaksakan utang ini pada gadis itu dan menekannya untuk menjual tubuhnya sendiri dianggap sebagai kejahatan serius di ibu kota. Pria itu kemudian mencengkeram kerah Noah, tapi bocah itu bereaksi seketika, melancarkan beberapa pukulan terhadapnya dan komplotannya. Setelah menjatuhkan mereka, Noah bertanya apakah dia masih ingin lanjut sebelum pergi. Pria itu mengancam kalau dia akan membalas dendam. Noah menjawab kalau dia kembali, dia harus mencarinya secara langsung. Saat melihat kartu nama yang ditinggalkan oleh bocah itu, pria itu sadar kalau dia adalah seorang pangeran. Noah kemudian menoleh ke Apache, memuji kemampuannya sebagai penyanyi, dan bertanya berapa banyak yang dia butuhkan untuk menutupi pengeluarannya. Gadis itu menjelaskan kalau dia perlu membeli obat ibunya, dan Noah segera menawarkan gaji yang sangat tinggi. Dia memutuskan untuk membayar jumlah itu secara rutin, hanya meminta agar dia menyanyi tanpa rasa khawatir. Selain itu, dia berjanji akan menaikkan bayarannya lebih banyak lagi seiring meningkatannya. Akhirnya, dia memintanya untuk terus menyanyi, karena dia ingin mendengar lebih banyak. Adegan beralih ke Noah, yang sudah berada di kediamannya. Saat mendekati gerbang, dia melihat sekelompok pria berlutut dan bertanya siapa mereka. Pelayan menjelaskan kalau mereka adalah pria-pria yang sama dari sebelumnya yang datang untuk meminta maaf pada si penyanyi. Noah memerintahkan agar mereka semua diusir dan meminta agar pesannya disampaikan secara langsung dan tegas, memperjelas kalau mereka tidak bisa bicara dengan pangeran kekaisaran seenak jidat mereka. Saat itu, kakaknya, Hendrik, muncul dan bilang kalau Noah tidak bisa berurusan dengan orang-orang seperti itu dengan begitu santai, karena itu menurunkan wibawa keluarga kekaisaran dan para pangeran. Noah setuju kalau itu salah satu alasannya, tapi menyatakan kalau ada alasan lain. Dia kemudian mengajak kakaknya untuk bicara di dalam rumah sambil duduk.
Noah menjelaskan kalau pria-pria itu memerasi penyanyi. Karena itulah, dia memutuskan untuk mempekerjakannya dan menawarkan gaji tetap, memastikan kalau mereka tidak akan mengganggunya lagi. Hendrik bertanya, apakah nyanyiannya benar-benar sebegitu luar biasanya? Noah hanya meminta agar mereka tidak mencoba mengambil gadis itu darinya. Hendrik terkejut menyadari kalau adik laki-lakinya punya pola pikir yang begitu maju. Frankie dan Gary, yang usianya lebih dekat dengan Noah, bahkan tidak mendekati level itu. Mereka masih belum dewasa dan bahkan ketika diajari, tidak bisa mempelajari etiket yang benar. Noah percaya mereka akan mengerti semuanya saat mereka bertambah tua. Dia juga menjelaskan kalau meskipun mereka bersaudara, masing-masing punya ibu yang berbeda. Hendrik dan Gary, karena berbagi ibu yang sama, pasti punya ikatan yang berbeda. Hendrik kemudian menunjukkan ketertarikan pada pedang sihir itu, karena tampaknya Noah benar-benar berhasil menguasainya sepenuhnya. Noah menjawab kalau ini karena fakta bahwa pedang itu punya kehendak sendiri. Meski begitu, Hendrik berpikir kalau pedang itu terlalu besar untuk bocah itu. Noah tidak setuju dan memutuskan untuk membuktikannya. Saat dia menunjukkan pedang itu, Hendrik kaget dan bertanya di mana pedang itu disembunyikan. Noah menjawab kalau itu ada di dalam lengan bajunya. Hendrik benar-benar tercegang karena dia tidak pernah membayangkan hal itu mungkin terjadi. Noah menjelaskan kalau pedang itulah yang mengajarinya. Hendrik menganggap itu sulit dipercaya. Sebuah harta nasional yang tetap terisolasi selama 200 tahun dan tidak punya catatan serupa di masa lalu. Sederhana, namun mengesankan. Adegan kemudian beralih keluar mansion, di mana para pria itu menunjukkan dendam terhadap sikap Noah dan memutuskan kalau mereka akan membunuhnya saat ada kesempatan. Tak lama setelah Noah mengaktifkan matanya dan membuat semua orang berlutut, salah satu dari mereka memohon padanya untuk menundukkan kepala. Hendrik bertanya apa yang Noah lakukan kali ini. Bocah itu menjawab kalau dia hanya melepaskan sebagian kecil kekuatan pedang untuk memaksa mereka berlutut. Hendrik terkesan dan sadar kalau Noah benar-benar telah menguasai pedang itu. Adegan beralih sekali lagi ke Noah di kota. Sekarang diundang ke sebuah makan malam yang dia yakini akan menyenangkan. Saat dia masuk, semua orang mulai bertepuk tangan untuknya, terkesan baik oleh penampilannya maupun tata kramanya. Salah satu pria memperhatikan pedang itu dan bertanya apa itu. Noah menjawab kalau itu bernama Leviathan, pedang yang dia warisi. Semua orang kaget mengetahui kalau seseorang yang begitu muda berhasil menguasainya. Seorang pria bilang kalau itu pasti cuma pedang palsu. Pada saat itu, pedang menjadi jengkel dan mengeluarkan asap yang menyebabkan beberapa orang pingsan. Noah sadar kalau pedang itu gampang marah. Pria itu mulai bertepuk tangan, bilang kalau inilah yang dia harapkan dari seorang pangeran. Semua orang merasakan sensasi kematian yang kuat pada saat itu. Inilah kekuatan sejati dari harta nasional. Pria itu terkesan karena Noah berhasil mengendalikan sesuatu yang begitu menakutkan dan memberinya selamat. Segera setelah itu, beberapa orang juga mulai memujinya atas kekuatannya yang luar biasa. Pria itu bertanya apa yang Noah lakukan pada orang yang menghinanya tadi. Noah menjawab kalau dia bisa mengabaikannya, karena orang itu tidak memberikan perbedaan apapun. Adegan beralih ke bocah itu yang disapa oleh beberapa orang. Tiba-tiba seorang pria mendekat untuk bicara dengan Noah. Dia memperhatikan kalau gadis di sampingnya adalah anak angkat. Ini menjadi jelas dari kontras antara pakaian pria itu yang elegan dan pakaian gadis itu yang sederhana. Noah yakin kalau dia adalah mantan budak. Dia memperhatikan tatapan gadis itu berubah sedikit, seolah-olah dia sedang dievaluasi, tatapan khas seseorang yang pernah diperbudak. Di hadapannya, pria itu berlutut dan mengakui kalau Noah benar. Dia menjelaskan kalau dia membeli gadis itu sebagai budak, tapi dia belajar segalanya dengan sangat cepat, jadi dia memutuskan untuk mengadopsinya dan mengajarinya dengan benar. Noah menyukai sikap seperti ini, dan bilang kalau lain kali dia akan mengundang mereka berdua untuk mengunjungi mansionnya. Dia sadar kalau pria itu tahu kapan harus berhenti. Pria tua itu berkomentar kalau pria tersebut cerdas, karena kalau dia terus bicara, dia bisa berakhir memprovokasi kecemburuan yang tidak perlu. Noah menjelaskan kalau ini juga alasan lain kenapa dia sadar kalau gadis itu pernah menjadi budak. Saat Noah menyentuh pedangnya, benda itu bereaksi secara defensif, seolah-olah merasakan bahaya. Pada saat yang sama, garis itu memposisikan dirinya untuk melindunginya secara naluriah. Keesokan harinya, Noah berjalan santai menyusuri kota ketika dia akhirnya bertemu dengan kakaknya, Oscar. Bocah itu bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana sendirian. Noah menjawab kalau dia cuma jalan-jalan untuk bersantai sedikit. Oscar kemudian memperingatkannya untuk berhati-hati, berjalan tanpa kereta kuda. Begitu menyadari kalau Noah sedang luang, dia bertanya, apakah adiknya tidak mau pergi keluar sebentar, karena tampaknya dia tidak punya janji temu. Dengan nada bersemangat, dia menyarankan agar mereka mencari harta karun di sekitar kota sambil jalan. Noah ingat pernah mendengar tentang jalan khusus itu.
Itu adalah tempat yang dikenal sebagai pusat barang antik dari berbagai bagian kekaisaran. Oscar menjelaskan kalau, meskipun begitu, ada banyak barang palsu yang beredar di sana. Menemukan barang asli di antara begitu banyak tiruan akhirnya menjadi semacam hobi di kalangan bangsawan. Setelah berjalan cukup lama, Oscar berkomentar kalau sepertinya ini bukan hari yang baik untuk belanja dan memutuskan untuk pergi. Meski begitu, Noah menjadi tertarik pada sebuah buku yang dipajang di salah satu kios dan memutuskan untuk membelinya. Mengamatinya lebih dekat, dia sadar kalau dia telah menemukan sebuah grimoire Milik penyihir agung legendaris Andrea. Noah yakin kalau buku itu asli. Tergantung isinya, buku itu pasti tidak akan bernilai kurang dari 1.000 reals. Meskipun dia tidak mengerti semuanya dengan segera, Noah merasa kalau saat menyentuh buku itu, sihir anginnya meningkat pesat segera setelah dia mencabut pedangnya. Karena dia tahu kalau hanya item dengan kehendak sendiri yang mampu memperkuat kemampuan dengan cara seperti itu. Ini menandakan kalau ada sesuatu yang disegel di dalamnya. Tiba-tiba, sesosok makhluk muncul dari buku itu, membuat Oscar syok. Dia mulai bertanya-tanya, apakah benda itu adalah buku terlarang yang memenjarakan jiwa manusia. Oscar berteriak agar Noah segera lari. Kehadiran itu adalah roh pendendam dari seorang penyihir agung yang berspesialisasi dalam sihir angin. Dengan satu serangan tepat, Noah membuat makhluk itu lenyap sepenuhnya. Setelah itu, Oscar bertanya, apakah semuanya baik-baik saja dan apakah ada yang terluka. Noah dengan tenang menjawab kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dia mengarahkan serangan ke atas justru agar tidak mengenai siapapun. Oscar terkesan dengan pemikiran cepat adiknya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, seorang pria muncul di hadapan keduanya, mengaku sebagai pemilik toko barang antik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alan, mengatakan kalau dia mengikuti pencapaian besar bocah itu dengan cermat, dan karena itu, dia ingin menunjukkan sesuatu yang spesial pada mereka. Dia kemudian mengungkapkan sebuah cincin yang diselimuti oleh aura gelap. Dia berkomentar kalau dia sudah menunjukkan item itu ke banyak orang berbeda, tapi tidak pernah menerima reaksi yang relevan. Noah mempertanyakan apakah itu bukan sekedar benda tak berharga. Pria itu menjelaskan kalau dia juga sudah mencoba menyingkirkan cincin itu beberapa kali, percaya kalau itu tidak berguna. Namun entah bagaimana cincin itu selalu berakhir kembali ke tangannya. Detail ini membangkitkan minat lebih besar dalam dirinya, yang menganggap fakta itu cukup unik. Oscar juga jadi bersemangat dengan ide itu, dan menyarankan agar Noah mencoba cincin tersebut. Begitu bocah itu memasang cincinnya, dia langsung sadar kalau cincin itu bisa bicara, bahkan mengungkap identitasnya sebagai item tingkat SSS. Tak lama kemudian, benda itu mulai berubah bentuk menjadi set baju zirah lengkap, membuat semua orang di sekitarnya ternganga kagum. Saat dia membuka jendela statusnya, tidak ada yang menyadari bahwa sebenarnya tidak ada peningkatan atribut secara langsung. Sepertinya entitas ini berbeda dari Grimoire maupun Leviathan yang dia dapatkan sebelumnya. Meski begitu, cincin tersebut menyimpan beberapa sihir yang siap digunakan. Noah berkomentar bahwa dia akan mengirimkan bayarannya kepada si penjual nanti, tapi Oscar menyela dan bilang dia yang akan membayarnya, karena dia menganggap cincin itu sebagai hadiah untuk sang bocah. Setelah pedang sihir dan sekarang baju zirah sihir, Oscar makin sadar kalau ada sesuatu yang benar-benar luar biasa dari Noah. Saat mereka turun dari kereta kuda, bocah itu memutuskan untuk bertindak. Tiba-tiba, pria yang sama muncul, mencoba menyerangnya. Tapi Noah menangkis serangan itu dengan santai, sementara beberapa prajurit muncul mengepung mereka. Oscar bertanya bagaimana caranya dia bisa menciptakan perisai barusan. Noah menjelaskan kalau itu berkat cincinnya. Dia menghubungkan Leviathan ke cincin tersebut, dan gabungan keduanya akhirnya menciptakan pertahanan itu. Bocah itu menyadari kalau cincinnya bereaksi otomatis terhadap niat jahat, berfungsi layaknya sistem berlindungan. Oscar merasa itu sangat hebat dan makin kagum pada adik laki-lakinya. Karena kemampuannya melakukan hal-hal semacam itu, rasanya seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Adegan berpindah, memperlihatkan Noah yang sedang menonton gadis itu menyanyi lagi. Saat dia melihat sekeliling, dia sadar ada beberapa orang yang mulai berkelahi gara-gara gadis itu. Tanpa ragu, Noah menciptakan perisai untuk mencegah keributan yang tidak berguna itu, dan tepat setelahnya menggunakan serangan kejut untuk menahan dua orang yang terlibat. Dia lalu bertanya pada pria yang bertanggung jawab atas tempat itu, kenapa sering sekali terjadi perkelahian di sana. Pria itu menjelaskan bahwa tipe orang-orang seperti itulah yang justru membuat bar ini tetap hidup. Mendengar itu, Noah memutuskan untuk membeli seluruh tempat tersebut, membuat si pria sangat berterima kasih. Gadis itu bertanya apakah benar-benar layak menginvestasikan uang sebanyak itu hanya karenanya, dan bilang kalau dia ingin membalas budi dengan cara apapun. Noah menjawab kalau dia hanya ingin gadis itu terus menyanyi dengan suara yang dimilikinya. Gadis itu bertanya apakah Noah benar-benar menghargainya sebagai penyanyi, dan bocah itu membenarkan, bahkan bilang kalau dia ingin kaisar mendengar nyanyiannya suatu hari nanti.
Sampai saat itu tiba, dia ingin garis itu terus tampil dengan penuh perasaan. Garis itu mulai menangis terharu, tapi segera kembali bernyanyi. Noah terkesan dengan suaranya yang memang terdengar indah. Dia yakin tidak salah pilih, dan percaya kalau garis itu, tanpa diragukan lagi, adalah harta karun yang sesungguhnya. Adegan beralih ke sang protagonis yang sedang berdiri sementara para pelayannya selesai memakaikan baju. Mereka memberitahunya bahwa dia akan segera menerima kunjungan dari Gubernur Jenderal Hajaf, Marey. Bocah itu meminta mereka untuk membiarkannya masuk saja, menyatakan bahwa dia sudah siap. Selanjutnya dijelaskan bahwa keluarga kekaisaran memiliki tradisi memberikan wilayah kekuasaan kepada para pangeran, membuat mereka bertanggung jawab untuk belajar tentang masalah administrasi dan pemerintahan. Karena alasan inilah, rakyat yang tinggal di wilayah tersebut biasanya memuja pangeran kekaisaran sebagai tuan yang sejati, penguasa mutlak tanah itu. Bagi pria yang lahir di Almeria dan kini bertugas di Hajaf itu, hal itu tidak ada bedanya. Tak lama setelah pria itu memperkenalkan diri secara resmi sebagai Gubernur Jenderal Hajaf, dia menunjukkan rasa hormat yang besar karena akhirnya bisa bertemu dengan bocah itu. Sang pangeran muda hanya memintanya untuk tidak terlalu kaku dan formal. Mendengar ini, pria itu merasa lebih lega. Dia kemudian menjelaskan bahwa sekitar 1,5 tahun yang lalu, dia mendapat kehormatan untuk menyapa bocah itu saat dia secara resmi ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal oleh Kaisar. Bocah itu bertanya bagaimana perkembangan pekerjaan di Tanah Hajaf. Dia ingat kalau dia diberi misi untuk mengawasi pengendalian banjir di wilayah itu atas perintah kekaisaran. Dia juga tahu kalau situasinya sedang tidak baik. Hajaf adalah daerah subur yang dikenal dengan produksi gandumnya, terletak di sepanjang kelokan sungai besar. Namun, wilayah itu sering menderita banjir besar. Kaisar ingin menstabilkan kondisi ini, dan karena alasan itulah dia menunjuk Marey, yang berasal dari Almeria, tanah klan air, sebagai gubernur jenderal. Bocah itu menunjukkan ketertarikan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa mereka belum menerima anggaran yang diperlukan dan mereka tidak bisa membelanjakan sumber daya yang tidak mereka miliki. Bocah itu jadi bingung karena dia yakin anggarannya sudah dikirim dengan benar. Pria itu setuju, tapi mengatakan bahwa Kementerian Keuangan mengajukan beberapa keberatan. Noah langsung paham situasinya dan meminta pria itu untuk menemaninya tanpa menunda lagi. Adegan kemudian beralih ke pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, di mana Noah mempertanyakan kenapa dia ada di sana. Noah menjelaskan bahwa dia mendengar dari Marey kalau ada keraguan tertentu dalam pencairan anggaran. Pria itu menjawab kalau situasinya tidak persis begitu dan ada pembenaran yang valid. Noah memotong ucapannya, mengatakan kalau dia berniat mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti anak-anak. Lebih baik dia diam saja. Pria itu menelan ludah dan mengklarifikasikan bahwa bukan itu masalahnya. Dia lalu menjelaskan bahwa Hajaf menderita banjir parah pada tahun sebelumnya. Kaisar sangat sedih dengan situasi tersebut dan memberikan pembebasan pajak penuh selama 1 tahun penuh. Dengan kata lain, ada penghematan yang signifikan dari pihak wilayah tersebut. Kementerian Keuangan menganggap wajar untuk menggunakan jumlah tersebut. Pria itu bertanya, apakah Noah mengerti penjelasannya? Noah menjadi jengkel dan bertanya, apakah dia sedang mengejeknya? Noah menyatakan bahwa ada banjir dan karena belas kasihan, Kaisar membebaskan semua orang dari membayar pajak, yang berarti tidak ada pajak yang bisa dipungut. Itu adalah tindakan kebaikan hati kekaisaran. Namun justru itulah masalahnya. Pria itu berbicara seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang logis dan bisa diterima. Noah, yang terlihat jelas sedang marah, bertanya lagi apakah dia sedang bercanda dengannya. Pria itu menjawab bahwa dia tidak bercanda. Noah kemudian menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Pria itu mengakui bahwa pada kenyataannya dia tidak bisa mencairkan anggaran tersebut. Dia mencoba menjelaskan sesuatu, tersedak kata-katanya sendiri, lalu mengungkapkan bahwa Dewan Tinggi mengetahui rencana pembangunan resor musim panas baru untuk Kaisar. Karena Kaisar sudah mencapai usia tertentu, alih-alih tetap di ibu kota yang panasnya menyengat setiap tahun, beliau ingin menghabiskan musim panas di tempat yang lebih sejuk. Meskipun itu akan menjadi tempat istirahat, itu tetap akan menjadi fasilitas kekaisaran. Praktisnya, itu akan menjadi istana yang terisolasi. Singkatnya, perlu dibangun praktis satu kota baru untuk berfungsi sebagai kediaman musim panas, yang akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Pria itu sadar bahwa melibatkan Kaisar dalam masalah ini akan sangat sensitif. Kas negara sedang terbebani demi memenuhi kebutuhan kekaisaran. Noah kehilangan kesabarannya, menyuruh pria itu diam, dan menyatakan bahwa ini adalah kurang ajar yang serius, bahkan menyebutnya bajingan. Pengendalian banjir itu vital bagi wilayah yang menderita genangan air, namun sumber dayanya malah ditahan demi pembangunan rumah liburan. Noah bertanya apakah dia berniat membuat ayahnya, sang kaisar, terlihat seperti orang bodoh.
Pria itu langsung berlutut dan mengklaim bahwa dia tidak pernah punya niat seperti itu. Noah hanya menuntut agar uang itu dicairkan sesegera mungkin atau dia akan mengajukan banding langsung kepada kaisar. Ketakutan, pria itu memohon padanya untuk tidak melakukan itu dan berjanji akan mencairkan anggaran hajat segera. Mulai terkesan dengan betapa mudahnya bocah itu berhasil memaksa Kementerian Keuangan untuk menyerah. Dia memberitahu Noah bahwa dia sangat terkesan. Intensitas negosiasi tadi sungguh luar biasa. Cara Noah berkomunikasi sangat langsung dan efektif, dengan jelas memaparkan kontradiksi dan kelemahan di pihak lawan. Pria itu mengakui bahwa dia merasa malu atas kecerobohannya sendiri karena telah menempatkan Yang Mulia dalam situasi itu. Noah sudah paham sejak awal bahwa pria itu mendekatinya justru untuk memaksakan penyelesaian yang pasti. Murray buru-buru pergi untuk memulai pengendalian banjir sesegera mungkin. Tak lama kemudian, seorang utusan muncul memberitahu Noah bahwa dia harus pergi ke kastil segera, karena kaisar ingin bertemu dengannya. Kaisar memberinya selamat atas tindakannya dan berkomentar tentang kasus Hajaf. Dia juga menyebutkan bahwa dia mendengar Noah telah menghancurkan Maverick. Noah terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu begitu cepat. Kaisar menjelaskan bahwa informasi adalah senjata yang ampuh dan dia harus selalu berusaha untuk berkembang. Terkait hal itu, Noah berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang menurutnya wajar. Kaisar menjawab bahwa apa yang wajar bagi sebagian orang adalah hal yang sangat sulit bagi orang lain. Banyak orang punya lidah yang tajam dan menggunakannya hanya untuk menjilat. Sedikit yang berhasil melakukan hal yang jelas dengan cara yang benar. Bahkan di usianya yang baru 6 tahun, Noah berhasil membuat ayahnya sangat terkesan. Kaisar memintanya berdiri dan bertanya apakah senjata yang dibawanya adalah Leviathan. Pria yang hadir di sana menyadari bahwa Noah memilih pedang yang paling kuat. Dia tahu bahwa kediamannya sendiri adalah bagian dari jaringan informasi. Dan hanya dengan memikirkan Noah berhasil menguasai pedang itu sepenuhnya saja sudah membuatnya gelisah. Mengingat sejarah mengerikan Leviathan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Setidaknya, Noah ingat bahwa pada hari perayaan itu, jika dia tidak menahan pedang tersebut, benda itu pasti sudah membunuh semua orang yang hadir. Dia tahu, senjata ini membawa masa lalu yang kelam. Karena alasan itulah dia memutuskan bahwa dia perlu belajar cara menggunakannya sesegera mungkin. Seorang instruktur anggar dipanggil untuk membantunya. Damien Noble memperkenalkan diri. Dia dianggap sebagai ahli pedang terbaik di kerajaan, dan semua orang bilang tekniknya seolah bukan berasal dari dunia ini. Kaisar meminta Noah untuk mengabdikan diri berlatih di bawah bimbingannya. Damien menjelaskan bahwa meskipun bocah itu masih muda dan belum berpengalaman, tidak ada alasan untuk khawatir, karena dia akan mengevaluasi potensi daripada teknik. Kaisar menyatakan bahwa dia menaruh kepercayaan penuh pada Damien yang membuat Noah terkesan. Sang ahli pedang meminta Noah untuk menyerang segera. Saat dia maju, Noah mulai melihat bayangan para pengguna pedang terdahulu. Dengan gerakan yang presisi dan mengalir, dia berhasil melucuti senjata Damien. Pria itu berlutut dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa dia ajarkan pada Noah. Kekuatan dan kelincahan bocah itu memang sesuai usianya, tapi tekniknya sudah sangat halus. Keahlian berpedang Noah sudah berada di tingkat seorang master. Rasanya sombong jika mencoba mengajarinya. Dia benar-benar kalah telak. Kaisar sangat terkesan dan memutuskan untuk mempercayakan Noah peran sebagai kepala seleksi ksatria untuk tahun itu. Noah senang dengan keputusan itu dan berjanji akan memberikan segalanya. Dijelaskan bahwa seleksi ksatria adalah salah satu acara tahunan terbesar di seluruh kekaisaran. Kekaisaran selalu dikenal sebagai bangsa pejuang, tempat yang sangat menghargai kekuatan dan keterampilan bela diri. Sejak zaman kuno, dikatakan bahwa jalan seni bela diri adalah satu-satunya cara sejati untuk meraih kesuksesan melalui usaha sendiri. Selama seleksi ksatria, para pejuang yang telah memenangkan pertarungan penyisihan di berbagai wilayah negara berkumpul di ibu kota untuk menghadapi pertarungan yang bisa berakhir dengan kematian. Sang pemenang menerima gelar kesatria dan pada saat itu juga menjadi bagian dari kelas atas masyarakat. Tanggung jawab pertama seorang kesatria yang baru diangkat adalah menjadi bawahan resmi dari penyelenggara seleksi. Jika bocah itu berhasil memilih ksatria yang baik untuk melayaninya, ini bisa membuatnya makin kuat di masa depan. Sebelum melanjutkan, Kaisar memutuskan untuk mengajukan satu pertanyaan penting. Dengan cara apa dia berniat melaksanakan seleksi ksatria? Bocah itu menjelaskan bahwa dia berencana menghapus babak penyisihan regional dan memusatkan seluruh seleksi langsung di ibu kota kekaisaran. Dia ingin semua kandidat bertarung di depan matanya sendiri. Kaisar mengakui bahwa, bahkan dengan posisinya saat ini, dia tidak bisa memantau semua tahap kualifikasi yang tersebar di seluruh kekaisaran.
Akan sangat disayangkan kehilangan talenta hebat karena alasan yang tidak adil atau kebetulan semata. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin membiarkan pejuang menjanjikan manapun lolos begitu saja dan meminta bocah itu melakukan yang terbaik dalam tugas ini. Adegan beralih ke sang protagonis yang berbicara dengan seorang gadis, bertanya apakah ada orang dari desanya yang ikut serta dalam seleksi. Dia menjawab ada. Desa itu adalah satu-satunya titik masuk bagi rakyat jelata. Setiap tahun hanya satu penantang yang berhasil pergi ke sana. Noah mengerti situasinya. Tahun ini dia benar-benar berniat menghapus babak kualifikasi regional. Tidak akan ada batasan jumlah peserta. Siapapun akan bisa mempresentasikan diri mereka. Gadis itu menjawab bahwa ini terdengar bagus, tapi segera meminta untuk mengganti topik pembicaraan. Noah bersikeras dan memintanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa alasan hanya satu orang dari desa yang ikut serta berkaitan dengan biaya perjalanan dan penginapan. Ibu kota itu sangat mahal. Dengan sumbangan dari seluruh penduduk, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mengirim hanya satu perwakilan tunggal. Orang itu membawa harapan seluruh desa, dan semua orang menganggapnya sangat serius. Mendengar ini, Noah memutuskan bahwa dia akan menyingkirkan hambatan ini juga. Dia ingin pilihan sebanyak mungkin. Akan sangat mengerikan kehilangan bakat hanya karena masalah uang. Dia menyatakan bahwa dia akan menanggung semua biaya perjalanan dan penginapan. Gadis itu mengerti bahwa penduduk desa akan sangat senang, tapi memperingatkan bahwa ini akan menelan biaya yang sangat besar. Noah menjelaskan bahwa tidak perlu memulai semuanya dari nol. Dia lalu memanggil kepala pelayannya dan memerintahkannya untuk mencari tahu berapa banyak rumah yang tersedia di ibu kota dan membeli semuanya. Selain itu, dia memintanya untuk segera menghubungi pedagang yang dia kenal. Saat bertemu lagi dengan orang-orang yang sama yang hadir di pesta, pria itu bertanya pada Noah tentang seleksi pelayan untuk istana. Noah bertanya apakah dia ingin mengirim seseorang, dan pria itu menjawab iya. Noah menjelaskan bahwa jika ada seseorang di dalam istana di bawah kendali pedagang itu, akan mungkin untuk mendapatkan informasi berharga. Jika kaisar memerintahkan seseorang untuk menghabiskan malam bersamanya, dan orang itu menjadi salah satu istrinya, keuntungannya akan sangat besar. Pria itu menjawab bahwa ini adalah masalah yang berbeda dari permintaan saat ini, dan mengingatkannya bahwa hadiah-hadiahnya sudah dikirim ke mansion. Noah mengklarifikasi bahwa jika itu seseorang yang sekadar menyenangkannya, dia akan membuat rekomendasi. Tapi jika itu seseorang yang benar-benar dia sukai, pria itu harus memilih gadis yang benar-benar sesuai dengan harapannya. Pedagang itu mengajukan satu permintaan terakhir. Dia ingin mencantumkan lambang pangeran ke-13 di papan nama tokonya. Noah bertanya apakah dia berniat menundukkan diri padanya. Dia kemudian menegaskan bahwa dia tidak mentolerir pengkhianatan dalam kondisi apapun. Saat kembali ke rumah, Noah menyadari bahwa memiliki Byron di bawah komandonya akan semakin meningkatkan prestisenya. Jika dia terus begini, kekuatannya akan tumbuh lebih besar lagi. Tak lama kemudian, dia menyadari statusnya yang berhubungan dengan air menurun dan memutuskan bahwa dia perlu mencari yang mulia untuk memeriksa apa yang terjadi di Almeria. Saat dia pergi bicara dengan kaisar, Noah bertanya bagaimana dia tahu tentang masalah di Almeria. Tiba-tiba, seorang pria muncul, memberitahu mereka bahwa ada pemberontakan di Almeria dan memberi selamat pada bocah itu. Dia lalu bertanya, menurut Noah, seberapa besar skala pemberontakan ini jika sesuatu yang tampaknya SS menjadi hanya S? Sekilas, mungkin terlihat kalau itu berkurang setengahnya. Namun, pada kenyataannya, ini hanya mewakili satu tingkat lebih rendah dalam keseluruhan hierarki. Dengan kata lain, dia percaya itu adalah konflik tingkat kedua yang melibatkan sedikit orang. Sang ayah bertanya, apakah Noah ingin menjadi komandan perang? Bocah itu menjawab tidak, karena dia menganggap dirinya belum berpengalaman di medan perang, dan percaya bahwa Henry lebih cocok untuk memimpin. Keduanya pergi bersama, dan Henry bertanya apakah dia yakin dengan keputusan ini, karena itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mendapatkan prestise. Noah menjawab tidak apa-apa, karena dia masih sangat muda saat ini. Leviathan bereaksi, dan bocah itu sadar pedangnya merespons dirinya. Saat mereka keluar dari kereta, mereka diserang, tapi Noah berhasil membela diri berkat perisainya. Dia segera sadar bahwa musuh-musuhnya adalah penyihir air dari Almeria. Saat mereka maju menyerangnya, Noah mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Setelah pertempuran, dia memutuskan untuk membiarkan mereka tetap hidup, karena ada kemungkinan mereka akan mencoba bunuh diri. Setelah kembali ke rumah, Noah memanggil pria itu sekali lagi dan menuntut agar informasi ini tidak bocor dengan cara apapun. Jika itu terjadi, dia menegaskan bahwa dia akan menganggap pria itu sudah mati. Noah juga memerintahkannya untuk membeli pakan kuda secepat mungkin, karena dia yakin musuh telah memperoleh tunggangan dari negara lain.
Ini akan secara langsung membantu kakaknya dalam perang. Karena alasan itu, dia memerintahkannya untuk berangkat segera guna melaksanakan tugas tersebut. Tak lama setelah itu, sang kaisar memanggil Noah buat ngasih tahu kalau dia udah nyuruh anak buahnya menginterogasi para pembunuh bayaran itu, dan hasilnya lumayan oke. Ternyata, para asasin ini nggak berniat membunuh Noah, tapi cuma mau menculiknya buat dijadikan alat tawar-menawar. Tapi Noah langsung bilang ke bokapnya, kalau pembunuh bayaran yang bocorin info segampang itu, kemungkinan besar cuma lagi ngeprank alias bohong. Sang kaisar bangga banget karena anaknya punya nalar yang jauh melampaui umurnya. Tapi dia bilang, Noah nggak usah khawatir. Kaisar punya cara jitu buat tahu seseorang bohong atau enggak. Noah sih nggak terlalu tertarik sama seni penyiksaan, jadi dia mutusin buat percaya aja sama omongan kaisar. Kaisar terus memuji Noah karena gercep banget nanganin para pemberontak. Soalnya kalau sampai Noah ketangkep, bakal ribet banget urusannya. Ditambah lagi, Kaisar seneng banget Noah kepikiran strategi buat ngincer kuda-kuda pasukan pemberontak. Mata Noah langsung terbelalak kaget, soalnya dia baru aja nyuruh Alan beli pakan kuda beberapa menit yang lalu, tapi ayahnya udah tahu duluan. Kaisar lanjut memuji Noah, bilang kalau strategi bikin musuh kelaparan itu ide yang umum. Bahkan Pangeran Albert sebenarnya mau bikin para pemberontak itu kelaparan buat ngasih pelajaran. Tapi Noah malah milih fokus ke kuda-kuda mereka buat ngurangin kekuatan tempur musuh, dan dia pakai duit pribadinya sendiri pula. Kaisar menepuk bahu Noah, bilang kalau dia punya ide brilian dan keberanian buat eksekusi ide itu dengan cepat, sesuatu yang gak gampang dilakuin. Noah merasa ada kepuasan tersendiri yang bangkit dalam dirinya setelah dipuji sama bokapnya, dan Kaisar pun memutuskan buat ngasih hadiah atas pemikiran yang cerdas itu. Dia ngizinin Noah buat nambahin gambar pedang di lambang keluarganya, yang sebenarnya adalah hadiah yang jauh lebih gede dari dugaan kalian. Di negara para pejuang ini, nggak ada yang boleh nambahin pedang di lambang mereka tanpa izin Kaisar, dan kalau nekat, bisa-bisa dihukum mati. Sementara itu, dapat izin Kaisar buat masukin gambar bendera di lambang, adalah kehormatan besar buat siapapun, dan Noah berusaha mati-matian nyembunyiin rasa senangnya dapat hadiah sekeren ini. Agak siangan dikit, Alan datang nemuin Noah. Si kecil Noah jalan nyamperin Alan pakai langkah-langkah bayi imutnya, dan butuh waktu beberapa menit cuma buat nyampe ke tempat Alan berdiri. Noah bilang kalau Alan datang ke pagian, dan Alan jawab kalau dia udah tahu semua jenis pakan yang dijual di pasar, plus rute pengirimannya, jadi borong semuanya bakal gampang banget. Tapi, Alan khawatir karena Kurafun, si pemimpin pemberontak, itu orang kejam yang bakal ngehalalin segala cara buat tujuannya. Dia ngingetin Noah buat hati-hati pas ngadepin orang itu, tepat saat seorang pelayan datang, dan bilang ada orang luka parah di gerbang mereka. Noah mutusin buat ngecek situasi dan nemuin seorang kesatria yang luka parah lagi berlutut di depannya. Kesatria itu bilang kalau pemberontakan udah pecah di Almeria. Dia ngaku kalau atasannya juga terlibat, tapi dia nggak mau ikutan dan malah kabur ke sini buat lapor ke pangeran. Alan mikir kesatria ini nyaris mati sia-sia, karena mereka sebenarnya udah tahu soal pemberontakan itu. Tapi Noah tetap berterima kasih dan nyuruh pelayannya buat lobatin luka si kesatria. Noah mulai jalan pergi, tapi tiba-tiba balik badan dan nyuruh buat ngasih kesatria itu hadiah sebesar 1000 kuping emas. Alan ngejar dia sambil nanya, kenapa Noah bakar duit buat ngasih hadiah ke orang yang infonya sebenarnya udah basi? Noah jawab kalau dia nggak ngehadiahin kesatria itu karena infonya, tapi karena loyalitas dan keberaniannya. Malumnya, Zoe masuk ke ruangan Noah dengan muka yang kelihatan stres berat. Dia langsung ambruk ke lantai sebelum ngomong apa-apa, dan Noah nanya ada apa gerangan. Zoe pertama-tama nyodorin kantong isinya 500 keping emas, terus ngeluarin botol kecil. Dia bilang ada orang asing yang nawarin duit itu supaya dia nyekokin Noah pakai obat tidur, terus nyerahin Noah ke mereka. Noah sadar kalau para pemberontak ini pengen banget dapetin dia, dan mereka lebih putus asa daripada iklan janda kesepian yang sering muncul di situs-situs internet. Noah nanya ke Zoe, kenapa dia malah bawa botol itu ke dia. Zoe langsung nangis kejar. Dia bilang orang-orang itu ngancem bakal bunuh dia kalau gagal ngebius Noah. Tapi dia nggak sanggup kalau harus ngekhianatin tuannya. Noah diam aja jalan ke mejanya dan nulis cek senilai 5.000 keping emas buat Zoe. Bilang kalau ini hadiah karena dia nggak ngejual loyalitasnya dengan harga murah. Kepala Zoe langsung pusing lihat nominal segitu dan bilang dia nggak bisa nerima. Tapi Noah nyuruh dia jadi anak baik dan terima aja hadiahnya. Zoe mulai nangis lagi sambil makasih-makasih. Tapi Noah bilang dia butuh Zoe buat ngelakuin sesuatu. Dia bilang dia bakal minum obat itu dan pura-pura pingsan, terus Zoe harus bawa dia ke orang-orang yang menghubungi dia tadi. Dia nyuruh Zoe buat langsung kabir begitu nyerahin dia, supaya mereka nggak ngebungkam Zoe selamanya. Zoe ketakutan banget dengan rencana itu, tapi Noah udah bulat tekadnya buat nemuin para pemberontak yang lagi kepepet itu. Beberapa jam kemudian, Noah bangun di antah berantah dan nguping para penculik lagi ngobrol kalau bunuh Noah itu opsi terakhir, dan mereka harus ngejaga dia tetap aman sesuai perintah Kurafun. Noah nunggu sampai efek obatnya hilang total sebelum ngecek situasi, dan sadar tangan sama kakinya diikat. Tapi, para pemberontak ini payah banget kalau main petak umpat, soalnya mereka nggak sadar Noah nyembunyiin Leviathan di dalam kupingnya. Bukan di pantatnya,
Kali ini dia ngeluarin pedang itu, balikin ke ukuran normal, terus pakai cincin sihirnya buat bikin pisau air yang motong tali ikatannya. Terus dia mutusin buat lihat apa yang terjadi lewat ingatan pedangnya. Dia lihat dirinya duduk pingsan di kantor dan Zoe lari kabur pas pemberontak ngepung dia. Mereka mutusin buat nyuekin Zoe karena bawa Noah keluar dari mansion itu prioritas utama dan mereka bawa dia pakai kereta terbuka. Setelah rekap kejadian selesai, Noah siap-siap buat ngehajar para pemberontak yang lagi istirahat di sekitar api unggun. Pemimpin kelompok itu lagi marah-marah sama yang ngiket tali dan tiba-tiba Noah lompat turun sambil bawa pedangnya. Para bandit itu ngeremehin dia dan nyuruh dia nyerah baik-baik karena kakaknya nggak ada di sini buat ngelindungin dia. Salah satu dari mereka ngeluarin pedang buat ngegebuk Noah dan nangkep dia lagi. Tapi belum sempat maju selangkah, Noah udah nyerbu duluan. Dan membelah semua pembuluh darah di leher orang itu. Pas pemberontak pertama mati, yang lain langsung kedar. Dan Noah bilang kalau tadinya dia mau cari info, tapi ternyata semua orang di sini cuma idiot, yang bahkan nggak tahu kalau sebenarnya bukan Henry yang ngalahin para asasin waktu itu. Para pemberontak siap-siap nyerang. Tapi Noah ngabisin mereka semua tanpa keringetan. Tepat saat itu, dia lihat Zoe datang bawa pasukan ksatria dan nanya, ngapain dia di sini? Zoe bilang dia khawatir banget dan bawa ksatria buat nyelamatin Noah. Tapi ternyata nggak perlu, karena semua musuh udah rata tanah. Noah manggil kapten ksatria dan juru dia buat ngangkut para pemberontak itu. Salah satu pemberontak ngejatuhin belati yang bentuknya aneh. Dan pas ada ksatria mau mungut, Noah ngerasa ada yang nggak beres dan langsung teriak suruh berhenti. Dia nyuruh semua orang mundur. Noah ngelangkah mendekati belati itu yang mancarin energi kutukan kuat, yang bisa dia rasain berkat penguasaannya atas Leviathan. Dia samar-samar ingat para pemberontak ngomongin soal belati terkutuk yang bakal mereka pakai buat bunuh dia kalau rencana gagal. Noah ngerasain kebencian dari orang yang naruh kutukan di belati itu, dan sekilas dia bahkan bisa lihat wajah orangnya. Noah langsung ngenalin wajah itu sebagai pemimpin pemberontak dan mutusin buat ngurus dia secara pribadi. Dia nanya ke Leviathan apa bisa bantu dia jalanin rencananya, karena Haldinian harusnya enteng buat pedang elemen air legendaris kayak dia. Leviathan bersinar tanda setuju, dan Noah nyalurin energi kutukan itu buat nembakin aliran air terkutuk ke langit. Aliran kutukan itu melesat tinggi nembus awan dan melintasi separuh wilayah kekaisaran, nyampe ke tempat Kurafun dan langsung ngehantam dia. Besoknya, Kaisar manggil Noah lagi dan berlutut buat nyamain tingginya sama Noah sambil nepuk bahunya atas pencapaian luar biasa yang baru aja dia lakuin. Dia dapat laporan kalau pemimpin pemberontak ditemuin mati dengan lubang tepat di tengah dahinya yang disebabkan oleh jet air, dan dia tahu nggak ada orang lain selain Noah yang bisa ngelakuin itu. Noah membenarkan, bilang kalau dia pakai kebencian di belati terkutuk itu buat ngunci target si bos pemberontak, terus ngelakuin headshot tanpa skop dari jarak ratusan mil. Begitu pemberontak kehilangan pemimpinnya, gampang banget buat Henry numpas sisanya. Dan gak lama kemudian, semua dalang di balik itu ditangkap. Pertemuan besar diadakan buat nentuin hukuman mereka, dan Kaisar merintahin para pelaku buat dihukum mati dengan cara ditarik kuda sampai tubuhnya terbelah. Kalian cari aja sendiri di Google betapa sadisnya itu. Semua orang seneng sama hukuman yang dikasih ke pemberontak. Tapi tiba-tiba, Noah maju dan dengan hormat berlutut di depan Kaisar. Bilang kalau dia nggak boleh ngelakuin itu. Semua orang kaget dengar itu. Apalagi Kaisar, yang nanya apa maksudnya. Noah bilang kalau setiap orang harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, dan gak ada aturan soal eksekusi sadis kayak gitu. Pemimpin pemberontak harusnya dihukum penggal, dan sisanya dikirim ke kamp kerja paksa sesuai hukum, dan Noah ngotot supaya mereka ngikutin aturan itu. Kaisar nanya, gimana mungkin dia nolak cara mati paling brutal buat orang-orang yang udah memberontak di wilayahnya? Dan Noah cuma jawab simpel, kalau Kaisar melanggar hukum, itu bakal berdampak buruk reputasinya dan pandangan rakyat. Semua orang langsung diam 1000 bahasa dengar itu, tapi Kaisar akhirnya mutusin buat ngikutin apa mau Noah. Dia bilang mereka bakal ngikutin hukum, tapi nambahin kalau dia mau para kriminal itu dapat hukuman maksimal yang diizinkan undang-undang, tanpa ampun sedikit pun. Noah nggak masalah sama itu, dan Kaisar merintahin Perdana Menteri buat mastiin hukum ditegakkan dalam menghukum para pemberontak. Sesi istana mulai memuji Noah karena berani banget ngelawan Kaisar dan ngoreksi kesalahannya, dan mereka mulai ngagung-agungin dia sebagai calon legenda masa depan. Bahkan Kaisar pun bangga Noah berani nentang dia, dan dia mutusin buat ngasih hadiah karena udah nyegah dia melanggar hukum. Dia mikir sebentar, terus mutusin buat ngasih Noah sebuah gelar. Kaisar bilang, biarpun anak-anaknya yang lain bisa aja nentang dia, rasanya beda kalau mereka ngelakuinnya demi alasan yang benar. Noah baru aja ngelakuin itu, dan nunjukin betapa pinter dan beraninya dia di depan seluruh istana. Makanya, Kaisar nganugerahin dia gelar Pangeran Bijak, dan perubahan itu langsung muncul di jendela status Noah. Kaisar bahkan sampai bilang kalau andai aja Noah lahir 1 dekade lebih awal, bakal lebih bagus lagi.
Tapi dia nggak secara gamblang bilang kalau Noah bakal jadi pesaing takhta. Orang-orang di istana tiba-tiba bersorak buat Noah dengar pernyataan itu. Dan terus Kaisar nanya soal persiapan buat ujian seleksi kesatria yang bakal datang. Noah minta izin buat ngejelasin rencananya nanti, dan Kaisar setuju. Setelah sidang istana kelar, mereka pergi ke area air mancur di mana Noah mulai nyeruput teh sementara 4 pelayan ngepung dia sambil bawa ember air di tangan. Pas Noah ngasih kode, mereka nyoba nyiram dia biar basah kuyup. Tapi Noah santai aja, pakai perisai di cincinnya buat nahan serangan mereka. Kaisar nggak ngerti apa maksudnya, jadi Noah jelasin kalau dia bakal minta semua peserta buat nyerang dia kayak gini, dan bakal nilai skill mereka berdasarkan seberapa dekat serangan mereka bisa kena dia. Kaisar terkesan sama cara inovatif ini, tapi dia mikir ada risikonya juga. Noah dengan pede nyatain kalau dia bakal ngurus siapapun yang cukup kuat buat nembus pertahanannya, dan Kaisar sekali lagi dibuat kagum sama dia. Malamnya, Kaisar pergi ke ruang tahta bareng Perdana Menteri, yang mikir kalau omongan Kaisar soal andai Noah lahir lebih awal itu nggak perlu diucapin. Di depan orang banyak sih, Kaisar cuma ketawa aja, bilang dia serius karena Noah emang spesial. Tapi Dia juga agak was-was karena kekuatan dahsyat Leviathan, padahal kekuatan aslinya masih disegel. Dia merintahin pelayannya buat ngeluarin harta karun khusus, sambil mikir kalau konon segel asli Leviathan itu nggak boleh sampai rusak. Tapi mungkin aja Noah bisa ngendaliin kekuatan penuh dari pedang legendaris itu. Hari ujian seleksi ksatria akhirnya tiba. Saking hebohnya, rakyat jelata dari pelosok kekaisaran pun berbondong-bondong datang buat menyaksikan era baru para ksatria dan melihat seberapa menjanjikan kemampuan mereka. Tapi tahun ini, jumlah penonton yang meledak parah. Soalnya begitu rumor menyebar kalau salah satu jurinya adalah Pangeran Noah yang bijaksana, semua orang merasa wajib banget datang dan melihat sosoknya secara langsung. Noah masih berencana menggunakan cincin pertahanannya untuk menguji para kandidat. Jadi dia asyik menyeruput teh di atas panggung ketika salah satu kandidat tiba-tiba naik dan mencoba menyerangnya. Namun cincin pertahanannya langsung aktif dan menahan serangan itu dengan perisai sihir. Si kandidat mencoba berkali-kali buat menghancurkan perisai itu dengan pedangnya, tapi pertahanan itu terlalu kuat untuk ditembus. Semua orang yang menonton langsung sadar kalau inilah kekuatan sang pangeran bijaksana. Sang kaisar yang memantau ujian dari atas mengakui kalau ujian tahun ini jelas lebih menarik daripada yang terakhir. Tapi itu cuma komentar sampingan saja. Dia tahu tujuan sebenarnya adalah memilih ksatria yang layak. Jadi dia sangat antusias ingin melihat orang macam apa yang bakal dipilih oleh Noah. Menjelang matahari terbenam, terlihat salah satu kandidat mengerahkan seluruh kapasitas sihirnya untuk mencoba menyerang Noah dengan serangan api. Tapi Noah dengan santai menciptakan penghalang yang bikin panas api itu sama sekali nggak menyentuhnya. Kandidat itu akhirnya kehabisan mana dan ambruk ke tanah, sadar kalau dia nggak bakal lolos. Noah mengakui kalau sejauh ini belum ada kandidat yang istimewa. Jadi dia benar-benar berharap bisa menemukan seseorang yang bisa bikin dia terkejut. kandidat berikutnya bakal jadi yang terakhir untuk hari itu. Jadi Noah sebenarnya nggak berharap banyak. Seorang kandidat berambut pirang maju dan langsung menebaskan pedangnya. Perisai Noah menangkisnya seperti biasa. Tapi di luar dugaan, cewek ini berhasil menggunakan kekuatannya untuk menembus perisai itu dan sedikit melukai Noah. Noah sendiri kaget melihat kejadian itu. Para penjaga langsung meringkus dan menahan cewek itu. Tapi Noah memerintahkan mereka untuk segera melepaskannya. Noah menanyakan nama kandidat tersebut dan dia menjawab kalau namanya adalah Shirley Grant. Noah langsung mengumumkan kalau Shirley baru saja lulus ujian dan semua orang syok mendengarnya karena seharian ini belum ada satupun yang lolos. Para penjaga yang paling kaget, soalnya Noah malah meloloskan kandidat yang baru saja melukainya. Mereka kemudian mulai memuji Noah, menyebutnya sebagai pemimpin yang benar-benar murah hati. Noah kemudian membawa Shirley ke dalam kediamannya. Saat Shirley berlutut di hadapannya, cewek itu cemas memikirkan hukuman macam apa yang bakal dia terima karena sudah melukai Noah selama ujian tadi. Dia takut kalau melukai seorang pangeran, meskipun gak sengaja, bisa berakibat fatal. Tapi Noah buru-buru menenangkannya, bilang supaya jangan konyol karena kejadian tadi jelas-jelas cuma kecelakaan. Noah tersenyum tipis dan kemudian mengejutkan Shirley dengan memintanya untuk melakukan tusukan yang sama lagi padanya. Shirley terkejut, tapi dia tetap mematuhi perintah itu. Dia bangkit dan menusukkan pedangnya ke arah Noah. Noah mengangkat perisainya untuk menangkis, dan kali ini perisai itu tidak pecah. Dia menjelaskan kalau inilah yang sebenarnya bisa dia lakukan kalau dia benar-benar niat menangkis serangan Shirley setelah dia menembus pertahanan pertama tadi. Noah memilih untuk tidak melakukannya di awal, karena dia ingin melihat apakah Shirley bakal mematuhi perintah dengan setia, tanpa rasa takut akan melukainya. Bagaimanapun juga, tugas seorang ksatria adalah mematuhi perintah, dan dia nggak butuh ksatria yang menahan diri karena rasa takut. Fakta bahwa Shirley menyerangnya dengan sungguh-sungguh sebanyak 2 kali, bahkan setelah melukainya yang pertama kali, membuktikan kalau dia punya keberanian dan tekad yang dibutuhkan untuk jadi ksatria sejati. Mendengar ini, Shirley kaget melihat Noah punya keteguhan hati yang begitu kuat, meski usianya masih sangat muda.
Sikapnya yang tenang dan percaya diri menunjukkan pada Shirley kalau Noah benar-benar mampu memimpin. Diliputi rasa hormat yang mendalam, Shirley berlutut dengan satu kaki dan menyatakan sumpah setianya kepada Noah. Dia bersumpah akan melayani Noah dengan setia selama sisa waktunya sebagai seorang ksatria. Noah senang mendengarnya dan mengangguk setuju. Dia kemudian melirik statusnya dan menyadari kalau menjadikan Shirley sebagai bawahannya telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan, memberinya satu lagi keunggulan sebagai seorang pemimpin. Tepat saat itu, Zoe menyela untuk memberitahunya kalau dokter, seorang pria bernama Croy, telah tiba untuk menemuinya. Croy langsung mulai memeriksa Noah. Setelah pemeriksaan yang teliti, dia memberitahu Noah kalau luka akibat serangan Shirley itu tidak serius karena tidak sampai merobek pembuluh darah atau organ vital. Shirley memperhatikan dokter itu dengan penuh minat, mencatat betapa profesionalnya cara dia menangani Noah. Shirley terkejut dengan metodenya, karena di desanya sama sekali tidak ada dokter. Noah yang melihat rasa ingin tahunya bertanya kenapa bisa begitu. Shirley menjelaskan kalau desanya miskin dan tidak mampu membayar dokter atau biaya pelatihan medis. Kalau ada yang sakit, mereka biasanya mengandalkan tetua desa untuk mendoakan atau melakukan ritual guna mengatasi penyebab penyakitnya. Noah memikirkan hal ini dan menyadari kalau cara tercepat untuk melatih dokter baru adalah lewat jalur magang. Dia memerintahkan Shirley untuk memilih orang-orang paling cerdas dan cakap dari desanya. Dia kemudian meminta Croy untuk mengambil beberapa dari mereka sebagai murid magang, supaya suatu hari nanti mereka bisa menjadi dokter yang ahli. Croy setuju tanpa ragu. Noah memberitahu Shirley agar tidak perlu khawatir soal biaya, karena dia yang akan menanggung semua pengeluaran untuk pelatihan mereka. Mendengar itu, Shirley membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus atas kemurahan hati Noah. Shirley menghabiskan malam di kediaman itu dan bangun keesokan paginya dengan penuh tekad. Dia segera mengenakan baju zirahnya dan menuju ke lantai bawah. Saat berjalan menyusuri lorong, dia berpapasan dengan beberapa pelayan yang sedang bergosip tentang siapa yang bakal dinikahi Noah nanti. Percakapan itu menarik perhatiannya sebentar. Tapi Zoe langsung menyela, bilang kalau masih terlalu dini untuk membicarakan hal semacam itu. Lagi pula, Noah baru berusia 6 tahun. Namun, salah satu pelayan lainnya, Rene, mencemooh komentar Zoe dan menyuruhnya agar tidak naif. Rene menunjukkan fakta kalau semua pangeran lain sudah menikah pada saat mereka berusia 15 tahun. Ekspresi Zoe tidak berubah, tetap tenang. Rene melihat reaksi ini dan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Berpikir kalau Zoe pasti diam-diam naksir Noah dan ingin menikah dengannya. Apalagi, Zoe belakangan ini rajin banget belajar sihir, dan Rene berasumsi itu semua demi Noah. Zoe awalnya agak salah tingkah, tapi dia dengan cepat meluruskan kalau studinya itu bukan soal pernikahan atau cinta. Dia menjelaskan kalau dia ingin berguna bagi Noah karena semua kebaikan yang sudah Noah lakukan untuknya. Setelah bilang begitu, dia berjalan pergi dengan gelisah, meninggalkan Rene dengan pikirannya sendiri, sementara Shirley cuma menatapnya kagum saat dia berlalu. Sementara itu, seleksi ksatria baru saja selesai, dan Noah menerima laporan tentang siapa saja yang terpilih. Komandan ksatria memuji penilaian Noah dan berterima kasih atas bantuannya, mencatat bahwa berkat dia, hanya kandidat terbaiklah yang terpilih. Noah merasakan kepuasan batin, mengetahui kalau masa depan kerajaan ada di tangan yang tepat. Untuk merayakan suksesnya ujian seleksi ksatria, dia memutuskan untuk mengadakan pesta kecil keesokan harinya. Dia mengundang teman lamanya, Araki, untuk tampil malam itu, karena ingin acara tersebut meriah sekaligus bermakna. Selama pesta, Byron datang untuk memberi hormat kepada Noah. Noah menyambutnya dengan hangat dan menjelaskan kalau dia mengatur pesta ini sebagian juga untuk Byron. Dia memberitahunya kalau semua pedagang yang punya hubungan dengan keluarga kerajaan hadir di sini. Jadi ini kesempatan emas buat Byron untuk membangun jaringan dan memperkuat koneksi bisnisnya. Byron mengangguk paham, menyadari betapa perhatiannya Noah di balik tindakan ini. Pesta berlanjut, penuh dengan musik dan tawa, saat semua orang menikmati perayaan atas pencapaian baru-baru ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Zoe datang, memberitahu Noah kalau dia menerima sebuah surat. Surat itu aneh, tidak ada nama pengirimnya, dan orang yang mengantarkannya langsung kabur setelah meletakkannya. Sebelum Noah membuka surat itu, Shirley memperingatkannya kalau itu mungkin berbahaya. Sebagai tanggapan, Noah menyentuhkan pedang Leviatannya sedikit untuk memeriksa apakah ada niat jahat yang tersembunyi di dalamnya. Namun Leviatan tidak menunjukkan reaksi apapun, menandakan kalau surat itu aman. Begitu Noah membuka suratnya, di dalamnya dia menemukan pesan peringatan tentang pergerakan yang meresahkan di antara sisa-sisa pemberontak Almeria. Surat itu tidak memberikan detail lebih lanjut, tapi Noah segera mulai menyusun kepingan situasi tersebut. Dia sadar kalau orang yang mengantarkan pesan itu kemungkinan besar menyamar untuk mengamati dan menyelidiki aktivitas mencurigakan ini.
Noah memikirkannya sebentar dan menyimpulkan kalau orang yang mengirim ini adalah prajurit dari waktu itu yang datang memperingatkannya tentang pemberontakan. Zoe mendengar itu dan sadar kalau pendapat Noah masuk akal, karena prajurit itu sepertinya sangat mengagumi Noah. Tapi Noah menegaskan kalau ini gawat banget, karena kalau dia main mata-mata tanpa pelatihan yang benar, dia cuma bakal menyetor nyawa. Noah berencana menelpon kakaknya, Henry, dan memberitahunya soal ini, supaya dia bisa melihat apakah dia bisa menghentikannya sebelum keadaan makin kacau. Tapi keesokan harinya sudah terlambat, karena Noah menerima kabar kalau prajurit itu baru saja ketahuan dan disiksa. Untungnya dia tidak dibunuh, karena unit kakaknya berhasil mengeluarkannya tepat waktu. Noah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari hal ini lebih awal. Orang itu disiksa hanya karena tidak mau membocorkan informasi yang dia tahu. Noah berpikir seharusnya dia bicara saja, karena tidak ada informasi yang sebanding dengan kehilangan prajurit setia seperti itu. Noah menyuruh Zoe untuk menyampaikan pesan kepada anggota unit kakaknya dan memberitahu mereka agar tidak ragu mengeluarkan biaya berapapun untuk menyelamatkan nyawa prajurit itu, karena dia tidak sanggup kehilangan bawahan yang begitu setia. Keesokan harinya, Noah pergi keluar bersama Shirley untuk membeli hadiah bagi Henry sebagai ucapan terima kasih karena telah menumpas pemberontakan. Dia pergi ke toko barang antik terdekat dan ditunjukkan banyak barang mewah, tapi dia nggak terlalu terkesan dengan satupun dari barang-barang itu. Apa yang menarik perhatiannya adalah sebuah benda yang tertutup kain, jadi dia meminta pedagang itu untuk membukanya. Si pedagang memujinya karena punya mata yang tajam. Saat kain diangkat, terungkaplah sebuah patung kaca berbentuk dewi yang sangat indah. Itu adalah karya yang dibuat oleh pengrajin terkenal bernama Lindsay, dan hanya ada 2 buah di dunia ini. Setelah memeriksanya sebentar, Noah bilang dia akan mengambil yang ini dan menyerahkan 10.000 rin. Tapi tepat saat itu kakaknya, Oscar, masuk dan melihat kalau Noah sudah mendahuluinya menemukan harta karun langka buatan Lindsay itu. Hanya ada 2 yang tersisa, dan Oscar menyebutkan kalau dia memiliki 1 bagian lainnya. Oscar sudah mencari yang kedua untuk melengkapi koleksinya, tapi Noah sudah lebih dulu mendapatkannya. Mendengar itu, Noah menghampiri patung tersebut dan menghancurkannya. Semua orang syok berat. Saat dia memecahkan barang tak ternilai itu, Noah malah bilang ke pedagangnya kalau pembayarannya akan tetap sampai ke dia. Mendengar itu, Oscar langsung paham kenapa Noah melakukannya. Karena cuma ada 2 patung ini di dunia. Menghancurkan yang satu akan menyisakan satu-satunya yang tersisa, yang otomatis menaikkan nilai barang yang dimiliki Oscar. Oscar mengakui itu ide yang jenius dan terkesan dengan Noah seperti biasanya. Setelah mereka meninggalkan toko, Noah sadar kalau Shirley memikirkan sesuatu dan memintanya untuk bicara. Shirley menjelaskan kalau rencananya untuk menaikkan nilai pasar memang jenius, tapi dia kaget Noah tega menghancurkan harta karun seperti itu. Noah menjelaskan kalau patung itu bukan harta karun yang sebenarnya, itu cuma benda mati. Dia merasa kalau harta karun yang sesungguhnya adalah manusia, orang-orang yang bersedia mendedikasikan hidup dan hati mereka untuk tujuan bersama dan menunjukkan kesetiaan bahkan di masa-masa sulit. Merekalah harta karun yang sejati. Shirley tersenyum saat menyadari kalau Noah adalah pemimpin 1 dari sejuta yang selama ini cuma dia baca di buku sejarah. Dia bersumpah untuk melayaninya seumur hidup. Noah bilang dia berencana mengumpulkan lebih banyak harta karun seperti itu. 6 tahun berlalu dan Noah tumbuh makin tinggi. Karena sekarang dia sudah berusia 12 tahun dan sedang dilepas kepergiannya oleh para pelayan dan pegawai kerajaan saat dia bersiap untuk memulai petualangan lainnya. Pas lagi sarapan, salah satu pelayan baru, Gigi, kayaknya nggak fokus gara-gara keributan di luar. Dia bilang antrian orang yang bawa kado ulang tahun buat Noah masih belum kelar, padahal udah 3 hari. Noah sih santai aja ngadepinnya. Zoe malah bilang ke Gigi kalau tahun lalu antreannya sampai seminggu penuh. Gigi jelas kaget banget, sampai sempat hilang kendali sebentar. Noah ngejelasin kalau dia nggak bisa cuma terima kado terus selesai gitu aja. Barang yang diterima dan pengirimnya harus dicatat detail, makanya makan waktu banget. Tapi dia yakin Evelyn bakal ngurus semuanya sampai beres, jadi dia nggak khawatir. Gigi masih kaget dengar itu, jadi Zoe ngingetin dia buat fokus karena lagi kerja. Sekarang Noah udah 12 tahun, dan diakui karena udah menguasai pedang sihir. Leviathan, atas perintah langsung Kaisar, dia ditempatkan di Kementerian Urusan Militer yang membawahi tentara kekaisaran. Menterinya adalah Henry, pangeran keempat. Noah mutusin buat nemuin Henry habis sarapan. Henry bilang dia mau minta pendapat Noah. Dia jelasin kalau mereka dapat perintah kekaisaran buat nyuruh bawahan langsungnya, Reis, mimpin pasukan buat numpas pemberontakan di perbatasan selatan. Kalau orang-orang barbar itu dikasihani, mereka bakal ngelunjak. Jadi tentara reguler dikirim buat pamer kalau kekuatan mereka jauh lebih besar. Noah ngelihat ke arah Reis, tahu kalau selain aksi keberaniannya yang banyak banget, dia itu berbakat banget buat mimpin tentara, bahkan luar biasa di antara ksatria kakaknya. Noah cuma minta dia jawab satu hal, berapa jumlah prajurit aslinya. Reis langsung kaku dengar itu.
Noah ngulang pertanyaannya. Nanya berapa prajurit yang bakal dia pimpin. Henry nggak paham maksud pertanyaan Noah. Jadi dia langsung defensif dan nanya apa yang disembunyiin sama Reis. Reis merasa terpojok, jadi dia langsung sujud sampai dahinya nyentuh lantai buat nunjukin rasa bersalahnya. Noah coba nenangin kakaknya, bilang kalau ini bukan masalah serius. Dia jelasin kalau pasukan kekaisaran itu dapat dana dari Kementerian Urusan Militer berdasarkan berapa jumlah prajurit yang terdaftar. Makanya, lumrah banget bagi jenderal buat daftarin orang non-prajurit, kayak pedagang atau kolaborator, terus sisa dananya dikantongin sendiri. Reis minta maaf lagi, membenarkan tuduhan itu, yang bikin Henry makin murka. Noah minta Henry tunggu sebentar, terus nyuruh Reis berhenti ketakutan. Katanya, nambah prajurit itu emang wewenang jenderal. Dia tegesin kalau dia nggak lagi nyari kesalahan, karena biasanya hal itu sah-sah aja, dan daftarin nama doang bisa berfungsi sebagai gertakan. Henry setuju, karena dia tahu, kadang lebih baik Biang punya pasukan 100.000, meski aslinya nggak segitu. Dia ngakuin kalau Noah emang paham banget masalah beginian. Jadi dia emang cerdas kayak biasanya. Noah bilang kali ini beda, karena perintah kaisar itu kemenangan mutlak. Makanya, dia tanya seberapa besar data yang dipalsuin. Reis akhirnya mutusin buat jawab jujur, bilang kalau aslinya cuma sekitar 2.000. Noah cuma minta dia pastiin bisa nyediain jumlah segitu. Terus Noah nulis surat buat dibawa ke Kementerian Militer, karena mereka bakal kasih dana tambahan buat 2.000 orang lagi sebagai biaya lain-lain, dan sisanya boleh buat Reis. Reis kaget banget, tapi Noah nyuruh dia bawa aja suratnya. Dan sebagai gantinya, dia memperingatkan Reis kalau dia nggak mentolerir kekalahan. Reis nerima perintah itu tanpa ragu. Henry nyeletuk kalau itu penggunaan metode wortel dan cambuk yang jago banget. Pas mereka pergi, Henry bilang Noah belum pernah ngerasain perang, dan Noah tahu itu benar. Meski umurnya 12 tahun, dia masih level 1, dan itu aturan keluarga kekaisaran. Banyak bayi kerajaan mati dini, alias nggak bertahan lama setelah lahir. Resminya sih dibilang karena wabah, tapi kebanyakan dibunuh racun sama mereka yang rebutan kekuasaan. Karena pangeran itu pewaris yang berharga, mereka nggak boleh perang sampai dewasa, kecuali ada perintah kaisar. Henry ngingetin kalau Noah udah 12 tahun, jadi bakal lebih bagus kalau dia cari pengalaman sebelum mulai mimpi wilayahnya. Noah santai bilang kalau kaisar nyuruh, dia siap berangkat kapan aja. Tapi Henry yakin Noah nggak bakal kesulitan karena punya pedang sihir. Noah terus nanya kapan kampanye pertama Henry. Tapi sebelum dijawab, kereta kuda mendadak berhenti. Ada gadis kecil ngehalangin jalan minta tolong. Terus segerombolan anak keluar dari gang, lari dari kejaran tentara bayaran. Salah satu tentara itu ngejambak rambut si gadis dan ngomel karena dia kabur bikin repot. Tentara bayaran lain cepet-cepet nangkap anak-anak sisanya. Tapi Noah tiba-tiba turun dari kereta dan nyuruh mereka berhenti. Gak ada yang ngenalin dia, jadi mereka cuma nganggap Noah bocah ingusan dan nyuruh jangan ikut campur. Noah nyuekin omongan mereka dan malah nanya mana izin pendaftaran mereka. Karena mereka pasti tahu kalau perdagangan budak tak terdaftar itu kejahatan serius dihukum kekaisaran. Para tentara bayaran merasa terpojok dan mulai mau main fisik. Tapi sebelum tangan mereka bisa nyentuh dia, Noah manggil Leviathan ke tangannya. Tanpa ragu, dia nebas pedang sihirnya ke setiap tentara bayaran itu, ngalahin mereka dalam hitungan detik. Orang-orang di sekitar melongo kagum karena Noah beraksi kayak ahli pedang sejati. Noah nyarungin pedangnya dan nyamperin anak-anak buat mastiin keadaan mereka, sekaligus mau konfirmasi apa orang-orang ini pedagang budak pasar gelap. Si gadis kecil membenarkan sambil nangis, bilang kalau mereka bakal dijual mahal. Belum sempat Noah ngomong lagi, seorang kakek tua keluar dari gang dan jelasin kalau dia cari duit dari anak-anak kayak gitu. Orang itu nolak nyebut namanya, tapi bilang kalau dia kerja buat pangeran pertama, Gilbert. Noah ragu sebentar. Orang ini bukan cuma tahu siapa dia, tapi juga ngancem supaya nggak ikut campur. Karena ada Gilbert di belakangnya. Banyak warga yang nonton kejadian itu, jadi si kakek minta Noah pura-pura nggak lihat aja, biar nggak bikin keributan. Noah nanya Henry kenal orang ini nggak, dan Henry bilang nggak tahu sama sekali. Karena nggak ada yang kenal, Noah pakai otoritas Leviathan buat bikin dia tunduk seketika. Pas orang itu ambruk, Noah ngomel soal keberanian bajingan ini ngaku-ngaku melayani pangeran pertama. Dia umumin ke semua orang, kalau orang itu mungkin bisa nipu yang lain, tapi dia dan kakaknya nggak bakal ketipu. Warga mulai paham situasinya, dan beberapa mulai ngenalin Noah sebagai pelindung penyanyi Alice. Pangeran Noah yang bijak merintahin buat nangkap orang-orang ini, bawa ke kediaman pangeran pertama, dan jelasin kalau mereka penipu yang nyatut nama Gilbert. Pengawal langsung gerak, dan Noah minta anak-anak dibawa ke mansionnya dulu buat didengerin ceritanya nanti. Setelah semuanya selesai, Henry muji Noah yang nanganin semuanya dengan brilian, dan Noah cuma bilang dia lega semuanya lancar. Soalnya, kalau mereka beneran kerja buat Gilbert, Noah nggak bisa bunuh mereka. Tapi kalau dibiarin,
rakyat bakal mikir dia ngebolehin perdagangan budak ilegal. Jadi paling bener anggap mereka penipu dan biar Gilbert yang urus sendiri. Henry paham alur pikirnya dan ngakuin cara Noah selalu bikin dia takjub. Malamnya pas makan malam, Dylan nyamperin Noah buat kasih info, dan Henry nanya info apa itu. Noah bilang utusan pangeran pertama datang ngucapin terima kasih karena udah nangkep orang-orang itu. Gilbert udah interogasi, dan mereka emang nyatut namanya buat bisnis. Gilbert niatnya bawa mereka ke pengadilan besok, tapi mereka bunuh diri pakai racun pas lagi nggak diawasin. Noah agak kesel, dan dia tahu Henry juga mikir hal yang sama. Si kadal baru aja mutusin ekornya buat kabur. Noah nyebut kalau Gilbert yang nyuruh perdagangan budak itu. Henry jelasin kalau Gilbert emang lagi sibuk beli toko, tanah pribadi, dan kegiatan gak jelas lainnya. Noah bilang mereka nggak bisa nyalahin dia sepenuhnya, karena meski pangeran pertama, Gilbert itu anak selir, jadi nggak bisa nerusin tahta. Mungkin buat melampiaskan frustrasinya, dia nyari kesibukan di luar tahta, dan perdagangan budak serta tanah pribadi itu cuma perantara. Henry kaget Noah tahu sampai segitu, dan lagi-lagi bilang dia selalu bikin takjub. Noah agak heran kenapa Henry kagum banget, padahal siapa aja bisa nyimpulin kalau dipikir dikit. Henry yakin gak semua orang bisa gitu, dan ngaku kalau kejadian ini bikin dia mual, tapi sekarang udah agak lega. Beberapa saat kemudian, Noah nemuin anak-anak itu dan bilang dia udah atur supaya mereka nggak bakal dijual, dan sekarang mereka bebas. Anak-anak itu malah bingung karena nggak punya tujuan. Gadis kecil tadi cerita, dia dijual buat beli bibit padi tahun ini. Anak di sebelahnya bilang dia dijual buat bayar pemakaman ibunya, dan yang lain bilang keluarganya cuma mau ngurangin beban makan. Nggak ada yang punya rumah buat pulang, dan kalaupun pulang pasti dijual lagi. Makanya Noah bilang ke Dylan kalau dia bakal nampung mereka. Dia minta Dylan cariin kerjaan, tempat tinggal, dan bantu kalau ada yang mau sekolah. Dylan nerima perintah itu tanpa ragu. Dan si gadis kecil nanya, apa Noah bakal beli mereka? Noah nyamperin sambil senyum dan tegesin kalau dia nggak beli mereka. Jadi kalau mau pergi, silahkan kapan aja. Tapi dia ngingetin satu hal, dia nggak mentolerir pengkhianatan. Anak-anak itu masih bingung, bikin Noah mikir apa bahasanya ketinggian. Dylan cuma minta mereka bersyukur atas kebaikan pangeran dan lakuin yang terbaik. Satu persatu, anak itu makasih ke Noah sebelum pergi sama Dylan. Shirley ngeyatin kejadian itu, ingat kata-kata Noah kalau manusia adalah harta karun. Noah tiba-tiba ingat sesuatu, terus nemuin Evelyn yang lapor kalau semua kado ulang tahun udah beres tanpa masalah. Noah bilang nggak perlu lapor karena hasilnya udah kelihatan jelas. Terus Noah nyerahin amplop ke Evelyn, bilang itu buat dia. Evelyn ngambil amplop itu, dan Noah jelasin kalau itu surat pemberhentian, karena dia mau Evelyn jadi administrator di wilayah kecil dalam Almeria. Evelyn kaget banget. Noah bilang sekarang dia pejabat pemerintah resmi. Administrator itu posisi kunci, semacam hakim wilayah. Promosi gede banget buat seorang pelayan. Wilayah yang Noah terima dari kaisar itu luas banget, mustahil diurus sendirian. Makanya dia nugasin administrator di berbagai daerah sebagai wakilnya. Noah bilang dia udah perhatiin Evelyn bertahun-tahun dan dia pelayan paling cerdas. Noah ngerasa kalau cuma ngurus tamu di mansion, bakat Evelyn bakal sia-sia. Makanya dia ambil keputusan ini. Evelyn ragu dan bilang lebih milih kerja sama Noah daripada ngejar karir di luar. Noah ngerti, tapi dia yakin Evelyn bakal makin berkembang kalau kerja sebagai administrator buat dia. Orang-orang bakal tahu kalau Noah yang nunjuk dia jago menilai orang. Makanya dia mau Evelyn keluar dari mansion dan kerja di sana. Evelyn mikir sebentar, dan begitu sadar ini demi kebaikan Noah, dia nerima dengan senang hati. Setelah Evelyn pergi, Shirley nggak bisa nahan antusiasmenya. Bilang cara Noah manfaatin orang beda banget sama pangeran pertama. Noah cepet-cepet motong dan ngingetin kalau itu bukan hal yang boleh diomongin keras-keras. Shirley langsung minta maaf, tapi Noah pergi sambil mikir kalau dirinya emang hebat. Gak lama kemudian, Noah nemuin kaisar yang bilang udah dengar ceritanya, dan Noah berhasil jaga kehormatan Gilbert. Noah bilang itu kebetulan aja pas nangkep pelanggar hukum. Dia pura-pura kaget kakaknya lapor sendiri, yang sebenarnya langkah cerdas, karena daripada rahasia-rahasiaan, Gilbert malah bikin tangannya kelihatan bersih. Kaisar minta diingatin hukuman buat perdagangan budak pasar gelap. Noah jelasin kalau buat perdagangan tak terdaftar, lengan dominan pemimpinnya dipotong, dan antek-anteknya dipaksa masuk wajib militer. Perdana Menteri membenarkan. Terus Kaisar nanya apa Noah terluka karena dengar para penjahat itu ngamuk dan nyerang. Noah bilang untungnya dia bisa balikin keadaan dan sama sekali nggak lecet. Kaisar nggak kaget sama sekali. Katanya kalau itu Noah, dia nggak perlu nanya lagi. Kalau Kaisar yang di sana, dia bakal nyamar, jadi mungkin malah bisa kalah. Pas lagi debat soal buka identitas, Perdana Menteri bilang tindakan kayak itu tuh sama aja kejahatan terhadap keluarga kekaisaran yang hukumannya mati. Orang-orang ketawa, tapi Noah langsung ngebantah.
Menurut hukum kekaisaran, kalau penjahat nggak tahu identitas kaisar, itu bukan kejahatan terhadap keluarga kerajaan, cuma dianggap penyerangan biasa. Ruangan mendadak hening, bikin Noah mikir apa dia kelewatan. Soalnya, apa yang dianggap kasar ke kaisar itu masalah sensitif. Kalau kaisar cuma berandai-andai, mungkin dia nggak harusnya ngoreksi. Bicara jujur emang baik, tapi nggak kalau bikin Perdana Menteri kelihatan bego. Noah sempat mau minta maaf, tapi sebelum ngomong kaisar malah ketawa dan bilang ke Noise kalau dia menang taruhan. Perdana Menteri ngaku kalah dan bilang dia ngeremehin Noah. Noah jelas bingung. Jadi kaisar jelasin kalau dia ada taruhan kecil sama Perdana Menteri. Itu tes buat lihat apa Noah bisa jelasin hukum dengan benar. Kaisar tahu Noah selalu tegas dan adil soal hukum. Jadi dia cuma mau ngetes buat mastiin. Kaisar tiba-tiba berdiri dan ngumumin, atas nama Kaisar, dia ngangkat Noah Ararat jadi Menteri Kehakiman. Semua kaget, karena sekarang Noah jadi Pangeran Menteri kedua setelah Pangeran keempat. Semua hadirin bersorak, sementara Noah saking kagetnya gak bisa ngomong. Dia cuma jawab kayak biasanya, malah dijadiin Menteri Kehakiman. Dia mikir, apa dia terlalu lebay, atau emang ada maksud lain di balik keputusan ini. Malamnya, Noah mutusin buat nikmatin penampilan Alice, dan semua orang paham kenapa dia jadi penyanyi paling populer di kekaisaran sekarang. Suaranya indah banget, bikin hati rasanya kayak disucikan. Noah dengar komentar orang-orang dan sadar kalau mikirin hal lain sekarang itu nggak elegan. Jadi dia nikmatin aja pertunjukannya. Sementara itu, Zoe dan pelayan lain pamitan sama Evelyn sebelum dia pergi. Anak-anak makan enak diurus Dylan sesuai perintah Noah. Shirley lanjut latihan jadi ksatria lebih hebat, dan Gilbert pasti masih ngerencanain sesuatu meski kejadian kemarin. Perdana Menteri Noise nemuin Kaisar secara pribadi buat lapor kalau info itu benar. Kaisar nggak kaget. Jadi dia bilang ke Noise biar dia yang tanganin, karena sepertinya waktu nggak bisa nunggu lagi.